Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Kita harus tetap jaga kesehatan agar tidak terkena penyakit apapun itu, dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme yang ada di Nusantara. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang mengapa negara-negara lain dulu menjelajahi samudra dan sampai ke Nusantara. Nah, ini dia yang menjadi latar belakang negara-negara itu. Yang pertama, karena adanya majunya teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah ditutupnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Dan yang ketiga, ada catatan Marco Polo. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah adanya dukungan dari gereja Vatikan di Roma. Ini. Karena dengan adanya dukungan gereja Vatikan di Roma itulah, maka dimulailah penjelajahan samudra, yaitu sudah ada dalam perjanjian Tordesillas, yaitu pada tahun 1473. Nah, ini ya perjanjian Tordesillas pada tahun 1473. Nah, perjanjian itu berisi bahwa Portugis akan berlayar ke arah timur dan Spanyol akan berlayar ke arah barat. Jadi yang akan kurang lebih seperti itu. Lanjut. Kemudian Portugis dan Spanyol ini dapat dikatakan sebagai pelopor penjelajah samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Nah, mengapa sih harus ke timur? Nah, alasannya itu seperti ini. Karena di daerah timur itu merupakan daerah penghasil rempah-rempah, makanya bangsa barat itu mencari negara baru di daerah timur untuk mencari rempah-rempah. Nah, karena ini ya daerah penghasil rempah-rempah ya. Nah, negara pertama itu adalah Portugis yang telah membuka jalan untuk sampai ke daerah timur, yaitu Nusantara. Kemudian disusul negara lain seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, tujuan mereka tuh selain untuk berdagang dan untuk mencari rempah-rempah itu apa saja sih? Nah, ini ada. Yang pertama, mereka itu akan mencari gold atau mencari kekayaan. Nah, mereka akan mencari keuntungan dengan mengumpulkan seperti emas, perak, dan bahan tambang lainnya, serta bahan-bahan yang lain yang menurut mereka itu berharga. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, glory. Glory itu adalah kejayaan. Jadi mereka datang ke timur untuk memperoleh kekuasaan. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam kaitan ini mereka saling bersaing untuk menguasai suatu daerah yang mereka temukan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gospel. Gospel yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama atau kepercayaan. Nah, ini menyebarkan agama atau kepercayaan. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami kan teman-teman? Kalau bisa kita lanjutkan ya. Nah, gimana sih masuknya bangsa Eropa ke Nusantara? Mari kita simak sama-sama ya. Nah, ini merupakan peta dari perjalanan bangsa Eropa menuju Nusantara. Tadi kan Spanyol menuju ke arah barat ya. Nah, ini Spanyol menuju ke sini, arah barat.
Nah, kemudian untuk negara Inggris, Belanda, dan Portugis ke arah timur sini. Nah, ini sampai menuju ke Nusantara. Nah, seperti itu ya, kurang lebih dari peta perjalanan bangsa Eropa. Lanjut. Nah, ini tokoh-tokoh dari Portugis. Yang pertama, ada pelaut Portugis yang pertama kali melakukan pelayaran mencari daerah ke timur, ialah Bartolomeus Dias. Namun, setelah perjalanannya sampai di Tanjung Harapan, ia tidak melanjutkan perjalanannya dan memutuskan untuk kembali ke negerinya. Nah, ini beliau, seorang Bartolomeus Dias. Kemudian ada lagi yang kedua, pada tahun 1497 Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahannya melalui samudera yang tentunya. Ia sempat tinggal di Tanjung Harapan. Nah, seperti ini ya yang dilakukan Bartolomeus Dias waktu lalu. Namun Vasco da Gama ini melanjutkan perjalanannya sampai ke India. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, setelah sadar bahwa pusat rempah-rempah bukan di India, melainkan di Malaka, yaitu ke timur lagi, Alfonso de Albuquerque ini ya melakukan ekspedisinya kembali. Melakukan perjalanannya kembali dan sampai berhasil di Malaka. Dan pada saat itu mereka bisa menguasai daerah itu pada tahun kurang lebih 1511. Namun karena tindakan monopolinya, akhirnya Portugis mulai mendapatkan perlawanan dari warga sekitar. Sebagai contoh yaitu perlawanan Pate Kadir pada tahun 1517. Nah, ini beliau. Oh ya, namanya. Ini tadi gambarnya Vasco da Gama dan ini Alfonso de Albuquerque. Nah, seperti ini. Lanjut. Kemudian dari negara Spanyol. Yang pertama, pada tahun 1492, rombongan bangsa Spanyol di bawah pimpinan Cristobal Columbus melakukan perjalanannya. Memang tidak sampai di Kepulauan Nusantara. Namun, ketika kembali ke Spanyol, kedatangannya disambut dengan sukacita. Columbus bahkan diakui sebagai penemu benua Amerika. Nah, ini beliau. Ya. Kemudian yang kedua, keberhasilan pelayaran. Maaf, itu pelayaran ya. Columbus menemukan daerah telah mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahannya ke daerah timur. Maka pimpinan Ferdinand Magellan dan anak buahnya ini berhasil sampai ke kepulauan bernama Masava atau sekarang itu Filipina. Namun ternyata kedatangannya mendapat tantangan dari penduduk setempat yang menyebabkan pertempuran hingga menewaskan Ferdinand Magellan tersebut pada tahun 1521. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian lanjut. Saat pertempuran terjadi, Sebastian Elcano beserta beberapa rombongan lain berhasil lolos. Dengan kepemimpinan Sebastian Elcano, akhirnya mereka melakukan pelayaran ke arah selatan hingga sampai ke wilayah Kepulauan Maluku, yang ternyata merupakan tempat penghasil rempah-rempah yang selama ini mereka cari. Tanpa pikir panjang, kapal-kapal milik rombongan ini dipenuhi dengan berbagai macam rempah-rempah yang kemudian langsung dibawa kembali ke Spanyol. Ini beliau. Lanjut. Kemudian dari negara Belanda. Pada tahun 1594, William Barents mencoba melakukan pelayaran untuk mencari dunia timur melalui daerah Kutub Utara.
Namun, ternyata perjalanannya terhambat karena kapalnya terjepit es, mengingat air kutub utara yang sedang membeku. Barents berhenti di daerah pulau bernama Novaya Zemlya. Sayangnya, saat berusaha kembali ke negara asalnya, ia meninggal di perjalanan. Ini dia beliau. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman, pasti tidak asing lagi nih, pun mulai pelayarannya. Pada tahun 1596, mereka berhasil mendarat di Banten. Namun karena ambisinya untuk monopoli perdagangan dan juga kesombongannya, akhirnya rombongan tersebut diusir oleh warga setempat. Ya, mana yang mau daerahnya mau dikuasai orang lain, pasti nggak mau. Ini ya beliau ya. Lanjut yang ketiga. Ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk menuju ke Pulau Nusantara. Pada tahun 1598, rombongan Jacob van Heemskerk tersebut sampai ke Banten. Karena belajar dari pengalaman ekspedisi sebelumnya, maka setiba di Banten, Heemskerk bersikap baik hati dan bersahabat. Dengan begitu, rakyat Banten dengan senang hati menerima kedatangannya. Di tahun 1599, Belanda akhirnya berhasil mengusir Portugis dari wilayahnya. Ini dia. Nah, kemudian Inggris. Dahulu, Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol. Apalagi setelah Portugis berada di wilayah di bawah pimpinan Spanyol. Hal itu membuat Inggris tidak lagi bisa bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon, yaitu sempat menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Pada akhirnya, Inggris memutuskan untuk berusaha mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1498, Inggris tiba di wilayah India dengan mengikuti rombongan Vasco da Gama, pimpinan rombongan Portugis. Mereka lalu membuat konjungsi dagang East India Company atau EIC pada tahun 1600 dengan tujuan memperkuat daya saing perdagangannya. Lalu pada tahun 1579, Inggris berhasil sampai di Kepulauan Nusantara di bawah pimpinan Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1604, Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Nusantara ini, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jakarta. Nah, dari pembahasan tadi, semoga kita dapat mendapatkan pembelajaran dan juga diberikan kepahaman ya. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan lebih berguna lagi jika ilmu ini kita bagikan kepada teman-teman kita, agar yang mendapat ilmu tidak hanya kita saja, tapi teman-teman kita semuanya juga akan mendapatkan ilmu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.